Silakan Tan, aku diam. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di YouTube-nya Bang Rudi, terus yang menelpon dimanapun Anda berada gitu ya, sama teman-temanku, saudaraku yang menonton dimanapun Anda berada, termasuk di Komal ini. Yang malam ini saya bertemu dengan Bang Rudi Yohanes dengan pembahasan yang global, tapi sebelumnya itu saya jujur tidak ada janji dengan Bang Rudi Yohanes. Karena biasanya kalau ada janji itu saya langsung WA dulu ke HP-nya Bang Rudi Yohanes, ke WhatsApp-nya. Tapi ini kebetulan saja ya ketemu dengan Bang Rudi Yohanes. Nah, habis itu ada yang masuk juga Edis, tapi atas pilihan teman-teman semuanya, votingnya lebih banyak ke Bang Rudi Yohanes untuk diskusi. Karena teman-teman saya yang di bawah, Bang Rudi, itu sudah muak mendengar apa yang dikatakan oleh Edis. Karena apa? Nggak ada datanya. Ditanya apa, jawab apa. Nah, itu teman-teman nggak suka. Artinya tidak ada mengedukasinya. Jadi semoga saja Bang Rudi malam ini bawa data dan dapat mengedukasi dari kedua belah pihak gitu ya dalam diskusi ini. Dan sebagaimana yang saya sampaikan ya teman-teman, untuk semuanya kita akan menyerukan dakwah kita, memperluaskan dakwah kita, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, dengan ilmu, dengan data dan cara yang terbaik. Semoga saja ya diskusi malam ini itu menjadi jalan hidayah bagi orang di luar agama Islam dan menjadi penambah wawasan bagi umat Islam itu sendiri. Teman-teman semuanya, di dalam diskusi pun kita mempunyai batasan ya. Kita tidak boleh menghina sesama, maksudnya itu menghina sesembahan mereka. Yang dimaksud menghina itu adalah tanpa data ya, tanpa data. Contoh kalau kita mengatakan di Galatia 3 nomor 13 contohnya kayak gitu, itu kan bukan menghina, tapi itu adalah data. Nah, menghina ini tanpa data. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha 'adwan bighairi 'ilmin. Dan janganlah kamu menghina sesembahan orang lain yang mereka sembah selain Allah, karena mereka juga akan menghina Allah tanpa ilmu pengetahuan. Jadi apa yang dibawa Bang Rudi malam ini yaitu mungkin bonus buat saya. Kenapa saya bilang bonus? Karena saya belum tahu temanya. Temanya sudah dipilih, belum tahu pertanyaannya gitu ya. Begitu juga Bang Rudi, nanti mungkin saya hanya satu pertanyaan atau dua ya. Kalau Bang Rudi tetap tidak menjawab, maka akan saya ulang-ulang terus pertanyaannya sampai Bang Rudi puyeng. Nah, kayak gitu. Nanti akan saya bikin kayak gitu aja ya. Jadi waktu ini 5 menit seperti biasanya ya teman-teman. 5 menit itu kita bernarasi, menjawab dan langsung bertanya. Nah, begitu juga 5 menit buat Bang Rudi. 5 menit itu nggak cukup sebenarnya kalau penjelasan. Ya, nah, apa itu? Bicara gantian hargai waktu. Ya betul, harus seperti itu. Karena apa? Karena kalau tidak gantian itu poinnya nggak dapat ditemukan. Contoh kayak Edis, potong TikTok, potong sana, potong sini, apa yang mau kita ambil? Nggak ada bahan pelajarannya. Jadi sesuai dengan Al-Quran kita, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, sekali lagi dengan cara yang terbaik, dengan data dan ilmu gitu ya. Teman-teman semuanya ya doakan saja Bang Rudinya mendapat hidayah, menjadi mu'alaf beserta para pengikutnya, serta gerejanya menjadi masjid. Nah, jadi kayak gitu. Kelamaan 5 menit itu ya teman-teman, itu nggak lama. Itu kalau bagi saya penjelasan 5 menit itu nggak cukup loh. Nggak cukup. Jadi opening seperti ini kita memang satu persatu tidak boleh nyebrang dulu. Nah, habis Bang Rudi opening juga baru kita bisa untuk mempertanyakan sesuatu dari Bible-nya Bang Rudi. Jadi Bang Rudi saat ini dia menyiapkan dulu pertanyaannya, dan saya pun setelah Bang Rudi opening nanti akan mempersiapkan pertanyaan buat Bang Rudi Yohanes. Jadi seperti itu. Langsung aja ke inti, Tat. Ya, intinya kita menyampaikan saja apa yang perlu kita sampaikan, dan semata-mata ini karena Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas untuk mendakwahkan Islam menjadi lebih luas, dan supaya diskusi ini menjadi jalan hidayah bagi kita semuanya. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Baik, berdiskusi dengan cara sabar, kalau bisa ambil kopinya, cemilannya, atau rokoknya gitu ya. Terus kalau bisa dicatat dalil-dalil yang dikeluarkan.
Jadi terima kasih untuk Anda. Syukran, jazakumullah khair. Mari kita tonton isi debatnya. Mantap. Tunggu muncul saat. Oh, lama kali muncul ya. Saya yang pencet, Bang. Udah ada aku pencet. Ini ada muncul dah. Ini udah ada muncul dah. Saya tutup mic dulu. Ya, matikan micmu. Ya. Mic ya. Terima kasih Ustadz Yusuf. Ya, saya lama berteman dengan beliau ini di dalam perdebatan. Namanya juga kami sama-sama syiar. Dia menyiarkan agamanya, saya juga menyiarkan agama saya. Dia membentengi iman saudara-saudara dia, saya juga membentengi iman saudara-saudara saya. Jadi apa yang kami lakukan ini murni antara dua agama yang saling berdakwah atau syiar dan juga membentengi. Ya. Nah, tetapi di dalam pembentengan iman ini kami juga ya tidak pernah lah ibaratnya maki-makian kecuali ya sedikit-sedikit lah ya. Misalnya dia bilang wak labu, aku bilang dia PA gitu ya. Itu hal bercanda-canda aja. Dan kamilah orang yang pertama diskusi atau debat pakai mata tertutup. Sampai hari ini belum ada yang berani ya. Kalau bom-bom kan hanya bicara aja. Ayo kita mata tertutup. Ditantang nggak berani juga dia. Kalau kami, ayo mata tertutup. Ayo nggak ada takut-takut. Dan pada waktu itu kami pas saya live, beliau masuk. Kalau nggak salah itu dulu nggak ada TikTok ya, masih StreamYard. Kalau gitu kita mulai, ayo langsung main tutup mata ya. Keren kan? Ya keren dong. Harus begitu sebenarnya kalau debat ini sekali-sekali tidak usah melihat apa-apalah. Diuji si kepala itu ada atau enggak kan gitu ya. Nah, kawan-kawan, nah saya nggak tahu apa yang mau dipertanyakannya sehingga katanya pertanyaan ini akan saya tanyakan berulang-ulang kali kan begitu ya. Tapi saya sudah dapat itu mencari arah pertanyaannya. Karena saya sudah sering bertemu dengan orang-orang seperti Yusuf ini yang mana selalu mengatakan, saya punya pertanyaan, kan gitu. Pertanyaan itu seakan-akan sekonyong-konyong mematikan. Ya. Tapi nanti begitu kita lihat, ya kita lihat aja lah. Karena ini kan belum terjadi, kita juga tidak bisa seperti The Flash melihat ke depan. Kita hanya bisa melihat pada posisi sekarang. Ya. Semoga nanti diskusi ini menarik. Dan ya membuat kalian menjadi bahagia, baik yang Muslim maupun yang Kristen. Setelah melihat debat ini bahagia, itu yang pertama. Yang kedua, ketika kami nanti tidak mampu memuaskan keinginan kalian, ya sama saja. Kalian juga akan kecewa. Semoga bisa debat ini juga mengecewakan kalian. Kan itu. Yang ketiga, ketika kami berdebat, kalian bisa menaikkan tensi atau darah emosi. Semoga juga debat ini bisa menaikkan emosi kalian, darah kalian. Nah, tugas kami bagaimana? Membantu kalian melepaskan semua itu. Ya. Cara melepaskannya bagaimana? Yaitu nanti kami, kalau saya menyerang, kalian bangga, bahagia, dia juga gitu ketika menyerang. Kalau saya bisa membuat sesuatu hal, membuat dia emosi, berarti kami sukses. Ya. Menyerpis kalian. Nah, untuk itu kawan-kawan jangan lupa tap-tap layar. Jangan lupa kalian berikanlah kami sedikit rezeki kalian ya. Berupa koin, tujuannya apa? Biar jangan cepat rungkat. Karena ini kulihat dia katanya mengajukan pertanyaan ini langsung rungkat ya. Saya jadi penasaran apa sih yang kok bisa rungkat ya. Dan itu baru kali ini saya pikirkan ada pertanyaan begitu bisa membuat rungkat. Kalau membuat diblokir ada. Ketika saya pernah membacakan sebuah ayat, itu saya langsung diblokir kawannya. Karena memang ayat itu tidak menurut si TikTok, menurut Facebook dan YouTube, itu tidak pantas dibacakan. Kalau nggak percaya kalian coba aja nanti ya. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan untuk pembuka kawan-kawannya. Lebih dan kurangnya, kalianlah saksi dari debat ini. Ya, saya penasaran apa yang dibilang Ustadz ini ya. Kayaknya begitu penting sekali ya. Sehingga kata dia, wah kalau sudah saya ucapkan ini, banyak orang menjadi mu'alaf. Ya. Takutku jadi murtad orang bukan mu'alaf. Kenapa jadi murtad? Ya. Karena mereka mendapat kenyataan bahwa
Di situ ada kebenaran nanti ya. Dan saya tidak berdoa supaya si Ustadz ini menjadi Kristen, kawan. Kenapa saya tidak mendoakan dia jadi Kristen? Nanti harga babi jadi mahal. Kalau banyak-banyak mereka masuk Kristen, nanti makan babi semua. Harga babi mahal, naik. Ya, itu yang pertama untuk kepentingan saya. Untuk kepentingan yang kedua, surga. Jadi saingan itu makin banyak. Biar aja lah dia tetap di keislamannya. Dan saya tidak berharap semua Islam masuk Kristen. Nanti nggak ada lagi penggenapan Kejadian 16 ayat 12. Ya, kita akan kehilangan keledai dari dunia ini. Terima kasih. Siap. Baik. Saya pencet ya. Baik, teman-teman semuanya, cukup untuk basa-basinya gitu ya. Dan syukron jazakallah ya untuk yang kasih gift-gift udah. Jadi begini, teman-teman semuanya, saya akan langsung bertanya nanti kepada Bang Rudi di akhir menit-menit terakhir saja. Tapi saya mau bernarasi dulu tentang masalah kekristenan yang diyakini oleh Bang Rudi Yohanes. Bang Rudi Yohanes percaya bahwa Yesus itu telah dinubuatkan, kan seperti itu. Nah, di perjanjian lama dinubuatkan bahwa dia harus mati dan dia itu bangkit di antara orang mati. Jadi di sini inti poin pertanyaan saya. Nah, di sini teman-teman semuanya, saya akan bertanya melalui data dan saya berharap Bang Rudi dapat memahami dan memperhatikan pertanyaan saya. Baik, pertanyaan pertama buat Bang Rudi Yohanes. Perhatikan dulu ke layar ya Bang Rudi, biar paham apa yang saya pertanyakan. Di Lukas 24 ayat 44 sampai 46. Silakan Bang Rudi buka. Sekarang mari kita baca dulu ya teman-teman. Kita baca dulu. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi. Ini harus digenapi ya, semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat. Nih Taurat ya, Taurat Musa dan kitab nabi-nabi, dan kitab Mazmur. Jadi di sini ada 3 pilihan kitab ya Bang Rudi. Nah, lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Oke? Nah, terus selanjutnya katanya kepada mereka. Kata siapa nih? Kata Yesus kepada mereka. Ya, ada tertulis demikian. Baik, ada tertulis demikian. Mesias harus menderita dan bangkit di antara orang mati pada hari yang ketiga. Bang Rudi, pertanyaan saya, tolong tunjukkan di mana hal tersebut tertulis di antara 3 kitab tersebut. Ingat, saya bukan minta jelaskan, bukan. Tetapi Bang Rudi harus menunjukkan yang tertulis sesuai apa yang dikatakan oleh Yesus. Karena Yesus mengatakan ada tertulis demikian. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Saya tidak minta penjelasan apapun, tetapi saya minta tunjukkan kepada Bang Rudi di antara Taurat Nabi Musa, di antara kitab para nabi dan kitab Mazmur, di manakah tertulisnya apa yang dikatakan oleh Yesus ini. Ya. Jadi seperti itu pertanyaan saya. Jadi ibaratnya itu di Mazmur 91 nomor 1 atau di Keluaran 5 nomor 50. Nah, jadi kan saya juga bisa buka dan tolong ditampilkan datanya gitu. Atau nanti saya kalau Bang Rudi tidak bisa membalikkan kameranya, saya buka apa yang diucapkan oleh Bang Rudi Yohan. Jadi ya teman-teman semuanya, perhatikan pertanyaan kita. Pertanyaan kita tidak minta penjelasan, tetapi kita menuntut apa yang dikatakan oleh Yesus karena ada tertulis.
Ada tertulis, kata Yesus. Tertulis demikian. Tertulisnya seperti apa? Mesias harus menderita dan bangkit dari orang mati pada hari yang ketiga. Jadi itu pertanyaan kita, di manakah tertulis hal tersebut? Jadi di sini kita bukan minta penjelasan, tetapi kita minta bukti perkataan dari Yesus. Agar apa? Kalau kita membuktikan ada tertulis seperti yang ditekskan di Lukas 24 nomor 46 ini, maka bisa kita bilang Yesus tidaklah berbohong. Tetapi kalau Bang Rudi tidak bisa menunjukkan di kitab para nabi maupun di kitab Taurat, maka di sini kita bisa memvonis bahwa Yesus itu berdusta. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita tidak minta jelaskan kepada Bang Rudi, tetapi minta tunjukkan di mana tertulis hal tersebut. Baik ya teman-teman, suara saya jelas dan gede kan? Jelas ya? Gede ya? Nah, maka dari itu biar kita tidak kalah suara juga dengan Bang Rudi. Baik, kita tunggu jawabannya. Syukran, jazakallah ya teman-teman. Oke, Tat, matikan mic-nya, Tat. Ya, terima kasih kepada Ustadz Yusuf. Ya, dia bertanya mana itu nubuatannya. Dibilang di situ tadi kitab apa? Kitab para nabi, kitab Mazmur, dan kitab Taurat. Nah, itu merujuk kepada mana? Ingat ya, di dalam menjelaskan Bible, ya, ayat menjelaskan ayat, ya, dan ada di situ namanya eksplisit dan implisit, ya. Secara eksplisit memang tidak dikatakan seperti apa yang dikatakan Yusuf PI tadi, bahwa Mesias akan disalibkan dan ini menderita baru hari ketiga akan bangkit. Tetapi di situ kan tidak dikatakan nama itunya ya. Maka menjelaskan Alkitab itu ada satu kunci, yakni kita masuk ke Matius, ya. Matius 12 ya, ayat 39. Tetapi jawabnya kepada mereka, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut satu tanda. Ya, satu tanda sama dengan yang ditanyakan Yusuf tadi, tanda apa? Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Yunus. Sudah. Sebab seperti Yunus tinggal dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Jadi di kitab apa ini terdapat? Ya di kitab Yunus dong. Kita balik ke kitab Yunus. Apakah Yunus benar 3 hari 3 malam di dalam perut ikan? Ternyata benar, ya. Jadi begitu cara memecahkan misteri di dalam Bible, ya. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Yunus 1 ayat 17. Dan Yunus tinggal dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Ya, inilah yang dikatakan nubuatan tentang Yunus. Yesus menyamakan dirinya dengan Yunus itu. Maka dia mengatakan tertulis di kitab para nabi bahwa 3 hari 3 malam dia di perut bumi atau di dalam kubur. Di mana rahasia itu? Dia sendiri yang bilang. Sama seperti Yunus. Paham ya, Tat ya? Jadi itulah pertanyaan jawaban saya. Saya langsung bertanya aja lah langsung, Tat. Enggak. Karena itu kan singkat. Oke. Sekarang pertanyaan saya juga kepada Ustadz. Tolong dibaca surah 48 ayat 2. Ini pun juga saya sudah menanyakan kepada banyak orang Islam. Sampai hari ini mereka nggak bisa juga menjawab dan menjelaskan dari Al-Quran ya. Dibuat di situ agar Allah memberikan ampunan kepadamu Muhammad atas dosamu yang lalu dan yang akan datang. Serta menyempurnakan nikmatnya atasmu dan menunjukimu ke jalan yang lurus. Tolong sebutkan saya, apa dosa Muhammad yang lalu dan apa dosanya yang akan datang? Saya ingin tahu. Karena selama ini saya bertanya kepada muslim, ngawur semua. Masa katanya karena nggak bisa tersenyum, karena muka murung, dia nggak berdosa. Itu dosa masa lalu, apa dosa yang akan datang? Karena dia punya dosa ini, 2 masa. Bukan 2 buah dosa, tapi banyak dosa.
Ada dosa masa yang lalu, ada dosa yang masa yang akan datang. Carikan saya ayatnya di Al-Quran. Apa dosa Muhammad itu? Aku ingin tahu. Keinginan tahuanku lah memaksaku untuk bertanya hal ini. Saya belum temukan, dan saya bolak-balik Al-Quran itu sampai kepala saya tidak lebar kalinya. Apa dosa Muhammad ini, aku bilang, yang masa lalu. Dan apa yang akan datang. Saya nggak temukan. Kenapa Allah harus mengatakan ini? Dan kalau memang ada dosa Muhammad, dengan apa dia mau diampuni? Tentu dengan tobat seperti Adam dong. Maka carikan saya satu lagi ayat. Di mana Muhammad mengaku dosa dan meminta ampun, dan tobatnya diterima. Jadi dua ya. Kalau bisa menemukan, kalau nggak bisa menemukan, ya satu aja pertanyaanku. Kalau bisa menemukan apa dosa Muhammad masa lalu, dan apa dosanya yang akan datang, tolong dijelaskan. Kenapa dikatakan itu dosa masa lalu dan kenapa dikatakan dosa yang akan datang? Ya. Jadi itulah yang bisa saya jelaskan, Tat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf ya. Ini karena masih pembukaan, belum kita gas-gasan, habis ini mungkin kita gas-gasan, ya. Bahwa pertanyaanmu sudah kujawab dari Matius 12 ayat 39-40 itu. Hanya itulah yang berbicara 3 hari. Mesias atau Yesus itu sama seperti Yunus, 3 hari di dalam perut ikan, ya. Yunus 1 ayat 17 menjelaskan itu. Terima kasih. Wey. Minum dulu, tak? Minum. Oke. Lama kali muncul. Cetak. Oke, silakan, Tat, aku diam. Baik Bang Rudi, ya terima kasih. Bang Rudi mengakui bahwa tidak ada yang tertulis seperti yang ada di Lukas 24 ayat 46 tersebut. Terima kasih atas kejujurannya ya Bang Rudi, tetapi katanya secara kontekstual seperti di dalam perut ikan. Tanda Nabi Yunus. Yang kita minta itu adalah yang tertulis yang dikatakan oleh Yesus. Dan Bang Rudi menyatakan dengan jujur bahwa tidak ada tertulis seperti itu. Ya, teman-teman semuanya, di sini kita dapat ya melihat apa yang dikatakan Bang Rudi jujur tidak ada. Maka dari itu wajib kita pertanyakan kepada Bang Rudi, bertanya balik, apakah Yesus berdusta? Tolong dijawab ya, karena kata Yesus ada tertulis, kata Anda tidak ada tertulis seperti itu. Berarti di sini apakah Yesus itu berdusta? Artinya di sini Yesus ya, apakah berdusta atau tidak? Kalau tanda-tanda secara kontekstual yang dilakukan oleh Bang Rudi Yohanes tadi seperti tanda Yunus, ya itu secara kontekstual ya, kontekstual. Artinya kalau di dalam Islam semacam kias ulama itu nggak masuk. Kenapa nggak masuk? Saya bilang karena di sini kata Yesus tertulis. Kalaupun mau disamakan dengan kias, itu adalah analogi yang sama. Tapi di sini tertulis. Jadi nggak ada masalah kias di dalam apa yang dikatakan oleh Bang Rudi seperti di perut ikan Yunus 3 hari gitu. Nggak ada kayak gitu. Ya, jadi kalau Bang Rudi mengatakan dengan jujur bahwa tulisan seperti itu tidak ada, saya berterima kasih atas kejujurannya dan akan saya pertanyakan balik, apakah Yesus berdusta? Karena apa kata Yesus? Ada tertulis demikian. Ternyata setelah dicari-cari tidak ada tulisannya. Artinya di sini bisa kita narasikan bahwa nubuatan tentang masalah Yesus artinya juga hoax di perjanjian lama karena tidak tertulis di perjanjian lama. Jadi seperti itu ya teman-teman. Baik, saya juga berkewajiban untuk menjawab Quran surah Al-Fat ayat 2. Dosa tentang Nabi Muhammad SAW katanya.
terus yang akan datang yang masa lalu juga, kan kayak gitu. Terus apakah ada dosa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Nabi Muhammad itu adalah orang yang maksum, ya. Maksum itu yang dimaksud dijaga langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang akan datang itu jika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini ingin terjerumus kepada dosa, maka langsung ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya tidak ada dosa yang akan datang dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada. Ya, jadi seperti itu. Contoh ketika orang buta datang kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, terus ada pembesar Quraisy yang juga datang pada saat itu. Lalu Nabi Muhammad bermuka masam, turun ayat teguran langsung, ya, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Lah langsung ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya dosa yang akan datang itu tidak pernah akan dilakukan oleh Nabi karena kemaksumannya, dan langsung dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala apabila Nabi Muhammad condong ingin melakukan dosa. Jadi seperti itu maksudnya Quran surah Al-Fat ayat 2, Bang Rudi. Ya, nah masa seperti itu saja Anda tidak paham? Setiap Nabi, apalagi Nabi Muhammad, itu maksum. Yang maksudnya maksum adalah dia tidak lepas dari penjagaan Allah ketika ingin terjerumus ke dalam dosa. Nah, jadi seperti itu Bang Rudi penjelasan saya. Kalaunya tidak puas, mungkin Anda bisa kembali bertanya nanti, atau mau memindah pertanyaannya boleh. Tetapi ingat, ada dua yang saya pertanyakan dengan Bang Rudi dan harus dijawab. Apakah Yesus itu berdusta karena tidak ada tertulis, dan apakah nubuatan tentang Yesus itu adalah sebuah kedustaan karena tidak pernah tercatat di perjanjian lama? Jadi seperti itu, silakan dijawab. Oke. Pencet dulu waktunya. Saya yang pencet. Ya, pencetan. Batal dulu, Oke, Bang Rudi. Ya udah. Ya. Sekarang giliran saya. Ustadz bertanya apakah Yesus berdusta? Yesus tidak berdusta. Mari kita lihat ayat itu, bagaimana sih ceritanya ayat itu. Lukas 24 ayat 44. Ingat ya, tanda titik koma itu harus diperhatikan, tanda petik diperhatikan. Ayat 44. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku. Jadi yang tertulis tentang Yesus itu katanya harus digenapi yang ada dalam kitab Taurat, Musa, dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Titik. Paham ya? Itu titik. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Titik. Selesai. Jadi Yesus mengatakan kisahku ada tertulis di situ. Nah, maka mereka mengertilah kitab suci. Titik. Selesai ya. Baru kita masuk ayat 46. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dia kan bilang ada yang tertulis demikian. Bukan dia katakan ada tertulis di kitab Taurat, Musa, kitab Nabi-Nabi dan Mazmur. Tidak dibilang begitu, tak? Ada tertulis demikian. Mengenai kitab tadi kan sudah dititik 2 kali. Artinya sudah selesai. Bahwa Mesias akan di mana itu tertulis? Ya, tertulisnya itu kan di Matius itu tadi, tak? Ada tertulis demikian. Maka kita ambil Matius 12 itu. Ini kan ucapan Yesus langsung, Tan. Ya. Inilah hebatnya Bible. Jadi dia sudah mengatakan ini dan berlaku pada masa yang akan datang. Nah, dikatakan di Bible itu pada ayat ke-39 itu, tetapi jawabnya kepada mereka, ada kujelaskan tadi ya, ayat 40. Sebab seperti Yunus tinggal dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia tinggal dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Karena ada tertulis. Paham ya, tadi ya? Dia tidak dibilangnya itu ada di kitab Taurat, enggak, kitab para nabi tidak, dan kitab apa satu lagi tadi itu, para nabi dan kitab itu tadi ya,
Titik, itu udah titik. Dia tentang aku, ada di kitab perjanjian lama katanya. Nah, sekarang ada juga tertulis. Paham ya, Tat? Nah, sekarang, Tat, mari kita buka hadis Sahih Bukhari 6080. 6080 itu bercerita tentang apa? Hari kiamat. Ternyata di situ dijelaskan, hanya Nabi Isa yang tidak punya dosa. Muhammad punya dosa. Yang masa yang lalu dan masa yang akan datang. Sekarang yang berbohong siapa? Isa atau Allah SWT? Atau Ustadz Yusuf? Sudah jelas Allah mengatakan itu agar dosamu yang lalu dan yang akan datang bisa diampuni. Berarti Muhammad punya dosa lalu dan yang akan datang. Paham ya tadi? Di hadis Bukhari 6080 juga dijelaskan hal itu. Pada hari kiamat semua orang datang kepada Adam. Adam mengatakan aku punya kesalahan. Kesalahan itu dosa. Pergilah kepada Ibrahim, pergilah ke Ibrahim. Sama juga jawabnya. Akhirnya, sebentar sudah mulai kena apa ini? Sebentar ya. Tar. Ada muncul tuh apa ini? Udah. Kemudian dia akan sampailah dia kepada Nabi Isa. Nabi Isa berkata, pergilah kepada Muhammad. Dia memiliki dosa masa lalu dan yang akan datang. Cuman diampuni. Saya tidak menanya ampunannya itu, Dan. Yang saya tanya, apa dosa masa lalunya? Dan apa dosa yang akan datangnya? Kalau kau bilang muka masam, terus dia dihindari Tuhan. Aduh, Tat. Itu enggak ada itu. Karangan-karangan manusia yang kutanya itu, apa dosanya yang lalu? Dan apa dosanya yang akan datang? Bukan aku yang mengatakan. Al-Quranmu dan hadismu mengatakan, Muhammad punya dosa masa lalu. Nah, dosa masa lalu itu apa? Ini yang mau kita gali. Saya ingin tahu. Apakah berzina termasuk di dalamnya? Apakah membunuh termasuk di dalamnya? Apakah merampok termasuk di dalamnya? Karena semua ini pernah dilakukan. Maka untuk menutupi semua kegiatan itu, turunlah ayat. Al-Ahzab 55 itu bisa menikahi semua yang disukainya misalnya. Turun lagi ayat lain. Turun lagi ayat lain. Kalau kamu membaca lagi nanti yang mengenai minum kencing itu, kan disuruh cungkil mata itu. Orang itu gara-gara membunuh yang punya onta. Terima kasih, Tat. Silakan. Aduh. Double ya kalau Bang Rudi buka mic. Iya. Belum muncul. Tunggu ya teman-teman ya. Tunggu sebentar. Gimana menutupnya nih? Silakan. Baik. Saya akan bahas. Oke, baik teman-teman, saya akan bahas masalah Bible-nya Bang Rudi dulu ya, yang mengatakan di situ Yesus tidak berdusta. Di situ jelas loh, dikatakan oleh Yesus ya teman-teman ya. Di situ ada tertulis demikian. Bagaimana kita mau memperhatikan tanda titik koma, terus titik dua atau apa yang dikatakan oleh Bang Rudi tadi, sebaiknya kita baca kembali ya. Nih, biar saya tidak mengada-ada ya teman-teman. Di sini yang dikatakan Yesus ya. Nah, ada tertulis demikian. Bukan ada terkonteks demikian. Gak ada kayak gitu kata Yesus. Gak ada. Tetapi ada tertulis. Tertulisnya di mana? Di sini nih kata Yesus ya. Kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Tertulisnya di 3 kitab ini. Ketika kita tanyakan kepada Kristen, mana yang dimaksud oleh Yesus, tertulisnya seperti apa? Itu yang kita tanyakan, tunjukkan dari 3 kitab yang dimaksud oleh Yesus ini di mana? Taurat Musa kah, kitab Nabi-Nabi kah, dan kitab Mazmur kah yang tertulis? Bukan secara konteks, bukan penjelasan gitu loh.
Nah, makanya saya pertanyakan kepada Bang Rudi, apakah Yesus ini berdusta? Katanya tidak. Kalau Yesus tidak berdusta, maka Bang Rudi bisa menunjukkan tulisannya kepada saya. Itu yang saya maksud. Ya Bang Rudi, kalaupun Anda tidak dapat menunjukkan tulisannya, karena yang dikatakan oleh Yesus ini tertulis kawan, ya, tertulis. Paham kan yang tertulis apa tertulis? Maka dari itu ada tulisannya. Nah, coba kita ulang lagi ya pertanyaan seperti itu. Kalau kata Bang Rudi konteksnya ke sana ke sini, saya tidak akan lari dulu dari pertanyaan ke lainnya, tetapi saya menuntut dulu karena Bang Rudi masih bilang Yesus tidak berdusta. Kalau Yesus tidak berdusta, maka tetap akan saya tuntut di mana tulisannya agar membuktikan bahwa apa yang dikatakan oleh Bang Rudi tersebut betul. Yesus tidak berdusta. Tapi kalau tidak dapat ditunjukkan kepada saya, ya mohon maaf, apa yang dikatakan oleh Yesus itu adalah sesuatu yang hoax kalaunya tidak dapat ditunjukkan tulisan tersebut. Ya teman-teman, baik Bang Rudi mengatakan di manakah dosa Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu maksum ya, kedepannya setelah perjanjian Hudaybiyah dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu yang pertama. Terus apakah dosa masa lalu Nabi Muhammad SAW? Jawabannya tidak ada. Tetapi Nabi Muhammad SAW merasa berdosa karena beliau mempunyai kelemahan dan merasa tidak maksimal untuk mendakwahkan Islam. Cuma itu perasaan Nabi sendiri yang berdosa. Bukan berarti beliau melakukan maksiat, bukan ya kawan. Bukan. Jadi beliau merasa diri beliau itu lemah, terus belum sempurna mendakwahkan Islam. Itu yang membuat beliau merasa berdosa. Prasangka dari Nabi sendiri. Ya, bukan berarti Nabi itu mencuri atau membunuh atau hal yang lainnya. Tetapi beliau merasa berdosa karena tawadhunya beliau. Beliau merasa Islam ini belum kuat, dirinya belum kuat untuk menyebarkan secara luas. Merasa berdosa beliau akan hal itu. Tetapi Allah nyatakan Allah mengampuni dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nabi kita adalah nabi yang maksum, tidak ada dosa dan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya dari perasaan beliau saja beliau berdosa. Ya, jadi hanya atas perasaan Nabi saja gitu. Padahal kata Allah Subhanahu Wa Taala, dia adalah orang yang maksum, yang dijaga, dan makanya Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni perasaan berdosa tersebut di masa lalu dan mengampuni perasaan dosa tersebut di masa yang akan datang. Dan apabila hendak sampai terjerumus, maka Allah Subhanahu Wa Taala langsung menegur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sempurnanya Islam seperti itu ya teman-teman, selalu ada jawabannya. Sekarang mari kita tunggu di manakah tertulis hal tersebut. Jawab. Oke, Tat, makin mantap. Ya, matikan mic-mu ya, Tat. Bentar, saya pencet dulu Bang Rudi. Oke, terima kasih, Tat. Tat, itu sudah jelas ku jawab tadi, Tat, lu. Ayat itu sudah jelas, ayat 44 berkata, ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah ku sampaikan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku. Bukan dibilang tentang kematiannya, bukan dibilang tentang kuburannya, Tat. Yang terdapat di Taurat Musa, kitab Nabi dan kitab Mazmur tentang Yesus. Sudah. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Kan sudah titik 2 kali, Tat. Sudah. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian. Bukan dibilangnya, ada tertulis di Mazmur, ada tertulis di Jabur, ada tertulis kitab Nabi. Enggak ada. Karena yang pertama kan dia selesai, dia cerita titik. Ada tertulis demikian. Mesias hanya harus menderita
dan dibangkitkan di antara orang mati pada hari yang ketiga. Kalau kalimat langsungnya itu banyak bisa kau lihat. Tapi kalau merujuk ke perjanjian lama misalnya kau inginkan, Matius 12 ayat 39 itu kan sudah jelas. Sama seperti Yunus katanya. 3 hari 3 malam di perut ikan. Demikian juga Mesias. Maka kami harus merujuk ke surah Yunus. Yunus 1 ayat 17 tadi benar. Benar. Paham? Tapi kalau kau mau merujuk lagi, itu ada di ini. Matius 20 ayat 19. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olok, disesah dan disalibkan. Dan pada hari ketiga dia akan bangkit. Nah, itu juga ada tertulis di Matius. Bukan harus katanya di Mazmur, di kitab para nabi dan Taurat Musa. Itu kekeliruan itu, Kan sudah titik 2 kali. Kenapa dilanjutkan lagi? Itu nggak perlu dilanjutkan, Oke. Nah, sekarang mengenai Nabi Muhammad, Ustadz bisa buka surat Yusuf ayat 3. Kami menceritakan kepadamu Muhammad kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu, dan sesungguhnya engkau sebelum itu termasuk orang yang tidak mengetahui. Jadi Muhammad sebelum itu orang kufur. Itulah dosa Muhammad, kufur. Paham nggak, Dosa sebelumnya itu kufur. Paham? Ternyata Muhammad itu pernah kufur. Nah, dosa yang akan datang apa? Itu yang harus kau cari tahu sama kami. Jangan kau bilang, wah dia tidak punya dosa, maksum. Mana ada tertulis di Al-Quran kata maksum? Di mana ada maksum? Itu kan kalian karang-karang untuk membela dosa Muhammad. Sementara Allah SWT tidak ada membela. Kau baca hadis Sahih Bukhari 6080. Ku bacakan ya. Nah, Nabi Isa berhak begini. Datanglah kalian kepada Isa katanya. Dan Isa juga mengatakan, saya tidak berhak meringankan kalian sambil berujar. Datanglah kepada Muhammad SAW, sebab dosanya yang dahulu dan yang akan datang telah mendapat ampun. Apa dosanya? Aku ingin tahu. Kufur dulu Muhammad itu. Ya, surah Yusuf ayat 3. Muhammad itu dulu kafir. Berarti benar bahwa dia menikah dengan Khadijah itu bukan dalam agama Islam. Jadi Muhammadlah mu'alaf pertama. Karena dia tidak mengenal dulu Allah itu. Makanya ketika dia dicekek di Gua Hiro, hadis Bukhari 3, hadis Bukhari 6467, dan di dalam Quran juga dijelaskan di surah 961-5, dia kan tidak mengenal. Bacalah dengan menyebut nama Allah Tuhanmu. Gak tahu dia siapa Tuhannya. Karena dia kufur. Baru dijelaskanlah sama si Khadijah. Itu Allah, tak mungkin Allah menyakitimu. Pahami dulu tuh, Nah, Khadijah lah manusia pertama yang mu'alaf. Sama dengan Muhammad. Orang tuh nikahnya bukan di Islam. Kemudian ketika jadi rasul dia. Dosa lalunya apa? Kufur. Surah Yunus ayat 3. Harus kau pahami itu ya, Jangan kau bilang gak ada dosanya, Ada apa? Aku ingin tahu apa. Pertama, kekufuran. Itu dosa masa lalu. Yang akan datangnya apa? Silakan, Makin seru ini kulihat. Iya. Bang Rudi tadi surah Yunus apa Yusuf? Yunus. Sorry. Yunus ayat 3 tidak berbunyi. Yusuf 3. Baik. Yusuf. Baik. Oke ya teman-teman, akan kita jawab apa yang disyubhatkan oleh Bang Rudi Yohanes. Pertama-tama saya ingin bukakan dulu datanya ya kepada teman-teman, bahwa tidak ada seperti narasi dari Bang Rudi Yohanes kalau saya membaca langsung dari Al-Qur'annya. Nah, begini ya, kata Rudi Yohanes, tadi Nabi Muhammad SAW dosa sebelumnya adalah kufur. Ingat, kita itu di dalam Al-Quran ada asbabun nuzul namanya.
Maka dari itu ya, kita baca saja asbabun nuzulnya ya, teman-teman semuanya. Nih, tidak ada narasi seperti yang dikatakan oleh Bang Rudi Yohanes ya. Dibacakannya kepada para sahabat, mereka berkata, Rasulullah, sebagaimana jika Tuhan bercerita kepada kami, maka Allah menurunkan apa ini? Bentar ya. Menurunkan ahsanal hadis. Terus Allah menurunkan perkataan yang baik hingga akhir ayat yang menegaskan bahwa Allah telah menurunkan sebaik-baik cerita. Sama nih ya, asbabun nuzulnya semuanya sama, rata-rata seperti itu. Tidak ada tentang masalah dosa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di masa lalu, karena memang hal itu tidak akan pernah dapat ditemukan. Karena apa? Karena beliau memang tidak punya dosa. Ya, hanya perasaan beliau saja berdosa karena mendakwahkan Islam itu belum luas. Jadi seperti itu. Jadi ya teman-teman, surah Yusuf ayat 3 tidak ada bercerita seperti narasi Bang Rudi Yohanes. Baik, kita ke Bible sekarang. Di Bible Bang Rudi ya, di Bible Bang Rudi, saya rasa di sini Bang Rudi ngotot atas pendapat Bang Rudi sendiri, tetapi tidak menampilkan hal yang tertulis yang dimaksudkan oleh Yesus. Kita bisa mempercayai apa yang dikatakan oleh Bang Rudi atau oleh Yesus ketika Bang Rudi bisa menampilkan hal tersebut. Coba ya teman-teman, kagak usah ya perkataan Yesus, perkataan iblis di dalam kitab Bang Rudi itu tertulis loh di perjanjian lama. Masa lebih hebat iblis daripada Yesus? Coba seperti itu. Masa lebih hebat iblis daripada Yesus jadinya? Ini ya perkataan iblis ya teman-teman. Saya tunjukkan datanya dulu kepada Anda. Nih teman-teman. Matius 4 Bang Rudi silahkan diperhatikan ya. Nah Matius 4 ini ya. Nih kata iblis seperti apa? Ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk batu. Di mana tertulis perkataan iblis ini? Nih, mari kita buka ya teman-teman. Ternyata perkataan iblis ada di perjanjian lama ya. Di dalam Mazmur 91 nomor 11 sampai 12. Lebih hebat iblis ini rupanya. Perkataan iblis itu lebih tercatat daripada perkataan Yesus itu sendiri. Nah, berkaitan masalah Lukas ini ya. Lukas ini nih, coba kita pahami ya. Di sini dikatakan seperti apa di dalam Lukas ini, teman-teman? Ya, ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni harus digenapi semua yang ada tertulis. Ya, semua yang ada tertulis, kata Yesus, harus digenapi. Ingat, semua yang tertulis harus digenapi dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Jadi ada 3 pilihan kitab yang dikatakan oleh Yesus itu sendiri. Nah, tertulisnya seperti apa yang dikatakan Yesus? Tertulisnya tertulisnya yang dikatakan oleh Yesus bahwa dia Mesias nih, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit di antara orang mati pada hari yang ketiga. Sampai saat ini, Bang Rudi ngotot, Yesus tidak berdusta tetapi tidak dapat menunjukkan tulisan yang dimaksud oleh Yesus. Mau macam mana kita? Apakah bisa kita menilai jadinya bahwa iblis lebih hebat daripada Yesus kalau begitu? Iblis saja tahu di perjanjian lama ada tertulis tentang Yesus. Masa Yesus di perjanjian lama tidak tercatat, kawan-kawan? Mau macam mana seperti ini coba? Apakah lebih hebat iblis? Begitulah pertanyaan kita. Ya,
Ya, Tat, kau ini bicara kitab Quranmu itu nggak jujur loh, Tat. Ya. Sudah jelas Yusuf 3 itu bicara apa? Kami menceritakan kepadamu Muhammad kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Sudah. Dan sesungguhnya engkau sebelum itu termasuk orang yang tidak mengetahui. Sebelum diceritakan Al-Quran, dia tidak mengetahui ada Allah, Tat. Dia tidak mengetahui ada sesembahan. Maka kalau kau baca ini NU, apa namanya ini? NU online, balikkan dulu sebentar ya. Aduh, Tat. Mana ini kok nggak muncul jadinya tulisannya? Nah ini. Sebentar. Lagi ya sini. Nah ini. Begini, Tat, sebentar ya. Sebenarnya malas aku muter-muter kamera ini. Artinya ketahuilah sedikit ulama berpendapat bahwa Rasulullah awalnya kufur, kemudian Allah memberikannya hidayah dan menjadikannya sebagai nabi. Lihat Fahruddin Ar-Razi, Mafutihul Gaib, Beirut, dulu ini nama buku-bukunya halaman 216. Sedikit ulama tafsir yang berpandangan dengan didukung oleh surah Az-Syura 52, surat Yusuf ayat 3 dan surah Az-Zumar 65 sebagai berikut ini. Jadi itu pendapat, memang ada pendapat, kalau Islam kan selalu ada pro dan kontra. Apapun itu tafsir, pasti ada pro dan kontra. Ya, jadi, kita harus jujur bicara kitab suci, tak? Bahasa Indonesianya nggak usah kau tafsir, tapi sudah jelas. Ya. Kami menceritakan kepadamu Muhammad, kisah yang paling baik dan mewahyukan Al-Quran ini. Diwahyukan Al-Quran kepada Muhammad. Dan sesungguhnya engkau sebelum itu termasuk orang yang tidak mengetahui. Sebelumnya dia tidak mengetahui, tak? Makanya dia hidup dalam kekufuran. Islam kan tidak ada sebelum Muhammad datang. Mana ada Nabi sebelum Muhammad? Pada zaman Muhammad itu nggak ada Nabi, tak? Dialah Nabi terakhir itu, karena sebelumnya nggak ada lagi Nabi. Oh, anak Batak. Makasih anak Batak. Nabi yang sebelumnya itu, itulah Nabi yang dia apa itu, tak? Yang Isa. Mana ada Muhammad itu dulu kufur. Dan hadis Bukhari 6080 jelas mengatakan bahwa dia punya dosa masa lalu dan yang akan datang. Selesai, tak? Tinggal kau cari apa dosanya itu, kasih tahu sama kami. Kan itu yang ku minta. Bukan banyak-banyak. Dosa masa lalu kita sudah tahu kufur. Dosa masa akan datang apa? Ya kan? Nah, mengenai Yesus kan sudah ku jawab, tak? Kan tidak dibilangnya di Taurat, di kitab apa? Mazmur, Taurat dan kitab para nabi, tak? Kalimat itu cukup jelas. Kau aja tidak mengerti titik koma dalam membaca, tak? Kisah tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi dan kitab Mazmur, titik. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Dibuka pikiran mereka mengerti kitab suci. Titik. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesaya atau dia harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Sudah kubukakan, ada tertulis? Tidak ada. Di kitab Matius itu tertulis. Matius 20, itu kan sebelum dia penyalipan. Sudah. Di mana lagi? Lukas 13:32. Jawab Yesus kepada mereka, pergi dalam keadaan si serigala itu. Aku mengusir setan dan memberikan penyembuhan pada hari ini, dan besok dan pada hari ketiga aku akan selesai. Ya. Jadi banyak ayat yang mengatakan itu, Tat. Nah, kalau kau merujuk perjanjian lama, kan sudah kujelaskan, Tat. Dikatakan di situ apa? Bahwa dia, Tat, seperti Yunus. Maka kita lari ke kitab Yunus. Di kitab Yunus dibilang apa? 3 hari 3 malam dia perlu ikan. Benar enggak? Benar. Kan Yesus sendiri bilang seperti Yunus. Matius 12:39 itu. Ya, Tat? Jadi tolong kau jelaskan sama kami, Tat. Apa dosa Muhammad itu? Kalau kau bilang tidak ada, itu sama dengan kau mengatakan Allah SWT itu bohong. Masa dibilangnya dosamu yang masa lalu dan yang akan datang akan dihapuskan, diampuni.
Ya, silakan Tat. Habis waktu Tat. Wis, Rudi Simamora. Syukran jazakumullah untuk semuanya ya. Baik giliran kita. Bang Rudi mic-nya Bang Rudi. Ya kan belum mulai, pencet dulu. Oke, silakan Tat. Baik ya teman-teman semuanya, yang pertama-tama Bang Rudi mencari apa kesalahan atau dosa dari Nabi Muhammad SAW. Memang tidak ada, kata saya, tidak ditemukan. Hanya saja di masa lalu Nabi Muhammad SAW merasa dirinya berdosa karena dia merasa lemah dalam menyebarkan agama Islam. Jadi ibarat bahasa itu mindernya Nabi Muhammad SAW yang beliau kira itu adalah dosa. Padahal bukan gitu ya. Makanya tidak ada dosa atas Nabi Muhammad SAW. Dan Quran surah Al-Fat ayat 2 bukan berarti bahwa Allah Subhanahu wa taala berbohong, bukan kawan. Ya, itu dosa yang telah lalu yang telah saya jelaskan tadi, yaitu merasa mindernya Rasul kami atas kelemahan beliau dalam mendakwahkan Islam. Jadi prasangka Nabi saja gitu. Tidak ada pernah Nabi Muhammad itu kufur sebelumnya seperti yang dituduhkan tadi ya. Yang dituduhkan tadi itu pun ya, ini saya jujur ya sama teman-teman. Saya itu berdakwah itu ya teman-teman, nggak pakai dusta gitu loh. Ini Quran surah apa nih yang dimasalahkan Bang Rudi ini? Ya lihat-lihat ya. Nih Quran surah Yusuf ya. Nih ayatnya yang ketiga. Oke? Mari kita baca terjemahnya dulu. Kami menceritakan kepadamu Muhammad kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Dan sesungguhnya engkau sebelum itu termasuk orang-orang yang tidak mengetahui. Ya, Nabi Muhammad SAW tidak mengetahui bagaimana cerita dari Fir'aun. Contohnya ya, Nabi kami nggak tahu sebelumnya kecuali setelah wahyu itu turun. Itu maksudnya Nabi Muhammad itu tidak mengetahui, bukan berarti tidak mengetahui yang lain-lainnya. Ya, terus di sini ada asbabun nuzulnya ya teman-teman. Saya jujur aja gitu. Asbabun nuzulnya di sini tidak ada bercerita seperti yang dikatakan oleh Bang Rudi Yohanes. Di sini dikatakan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an ini dengan cerita yang baik-baik. Terus seperti cerita Nabi Ibrahim, bagaimana dia tidak berbuat syirik, itu yang tidak diketahui oleh Nabi Muhammad SAW. Akhirnya diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala setelah penurunan wahyu. Jadi tidak mengetahui di situ ya, bukan berarti Nabi Muhammad itu kafir. Dari mana coba? Dari asbabun nuzul, 3 asbabun nuzul tidak saya temukan loh. Ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi saya jujur aja, innama yaftaril kadzibal ladzina la yu'minuna bi ayatillah. Barang siapa yang membuat sebuah kedustaan, maka dia tidak beriman kepada ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya dengan jujur ya mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh Al-Qur'an shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya gitu ya. Tidak akan ada yang dapat mendustakannya. Baik teman-teman semuanya, 1,5 menit ini saya akan rujak-rujak Bang Rudi lagi dalam 1,5 menit ini. Rupanya Bang Rudi ini nggak paham ya. Bang Rudi, nih saya buka lagi dah kalau kayak gitu dah. Bang Rudi, ini kata Yesus ya Bang Rudi, jangan kau ubah-ubah Bang Rudi. Kau bisa kali mengubah apa yang dikatakan oleh Yesus. Bang Rudi, katanya kepada mereka ya, ada tertulis demikian. Ada tertulis demikian Bang Rudi. Ini kata Yesus yuk. Kata Yesus loh. Ada tertulis demikian. Gimana tulisannya? Ini tulisannya, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Nah, itu tulisannya. Itu di mana nubuatannya? Apakah ada di kitab Taurat Nabi Musa?
Apakah ada di kitab Mazmur? Apakah ada di kitab para nabi? Karena tulisannya demikian nih, demikian kata Yesus. Jangan kau ubah-ubah Bang Rudi nih. Demikian tulisannya kayak gini. Demikian tulisannya. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Ya silakan saja Bang Rudi tunjukkan tulisan demikian yang dikatakan oleh Yesus, bukan cerita Yunus, bukan Mazmur ini bla bla bla. Saya nggak minta penjelasan, saya minta tunjukkan tulisan demikian yang dikatakan oleh Yesus itu sendiri. Nah, sebagai bonus biar Bang Rudi ya untuk menunjukkan tulisannya, saya tidak tutup kameranya, saya seperti ini aja dah kameranya biar dia tahu tulisannya. Oke? Tunggu teman-teman ya. Tanding ulang. Pencet bang, pencet bang, pencet bang, pencet. Ya, oke. Terima kasih Tat. Loh, tulisan itu kan sudah aku buka tadi Tat. Di kitab para nabi, di kitab para hukum Taurat, dan di kitab Mazmur. Itu tentang aku katanya Tat. Setelah itu kan titik. 3 hari 3 malam itu akan bangkit. Di mana itu terdapat? Kan sudah ku jelaskan Tat. Di Matius 20:19 itu kan sebelum dia disalib dituliskan itu Tat. Kejadiannya. Kalau kamu mau minta percis seperti itu. Baru di mana nih? Lukas 13:32. Yang aku akan menyelesaikannya, artinya bangkit. Baru di mana? Yohanes 2 ayat 1. Sorry. Dan lain sebagainya Tat. Ya, kalau kamu mengatakan ada tertulis demikian, kan tertulis demikian itu. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa. Dia itu siapa? Kan Yesus. Disesa dan disalibkan. Dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Tetapi sesuai yang dimintakan para orang-orang ahli Taurat dan Farisi itu, itu kan sudah sesuai Tat. Dengan yang ada diucapkan Yesus. Kan Yesus yang mengucapkan. Tentu dia tahu apa yang dia maksud. Bukan kau lebih tahu dari Yesus Tat. Maka dia dibilangnya seperti tanda Yunus. 3 hari 3 malam dia akan berada di perut ikan. Demikian juga anak manusia berada di perut bumi 3 hari 3 malam. Maka kita lihat kitab Yunus, benar nggak tertulis 3 hari 3 malam? Benar. Jadi sudah valid ya Tat ya. Itu kan hanya kemampuan berpikirmu aja yang keliru Tat. Oke. Sekarang aku juga minta hal yang sama-sama Tat. Gak mungkin Allah berbohong. Agar Allah memberikan ampun kepada Muhammad atas dosamu yang lalu. Kalau Muhammad tidak punya dosa, kenapa dia tulis dosamu yang lalu, Tat? Dan dosamu yang akan datang. Katanya Allahmu maha tahu. Sementara dia tidak punya dosa masa lalu. Kok dia bercerita tentang dosa masa lalu? Kok dia bercerita tentang dosa masa yang akan datang? Dari mana jalannya, Tat? Kau bilang, oh nggak ada dosanya. Berarti kau melecehkan Allah dong. Bahwa Allah itu asal berfirman, asal ngomong. Kan jelas kalimatnya ini. Agar Allah memberikan ampun kepadamu. Artinya Muhammad ini mau diberikan ampun. Paham nggak kau Tat? Ampun apa diberikan dia tidak berdosa? Atas dosamu yang lalu dan yang akan datang. Serta menyempurnakan nikmatnya. Kau bilang nggak ada dosanya. Berarti Allah pembohong dong. Orang yang tidak berdosa dibilangnya pendosa. Gimana sih Tat? Karena aku nggak mengerti jalan pikiranmu Tat. Orang berdosa, orang tidak berdosa nggak ngerti kau. Udah jelas dibilang dosamu yang lalu dan yang akan datang. Punya dosa Muhammad itu. Ketika dia menggauli anak menantunya itu, pembantunya, kenapa itu nggak jadi dosa? Turunlah ayat kau bilang. Mana ada itu Tat? Itu kan kalian buat aja itu. Hadis-hadis itu. Hadis itu Tat, karangan manusia. Bukan karangan Allah, itu bukan firman Allah. Paham nggak? Nah, Sahih Bukhari 6080 jelas mengatakan. Kau bantah lagi tuh 6080. Isa yang berbicara langsung, Muhammad itu punya dosa masa lalu. Dan dosa yang akan datang, tapi sudah diampuni.
Ya, diampuni, memang diampuni, tapi aku ingin tahu apa dosa masa lalu, apa dosa yang akan datang itu, Tat. Kau nggak bisa menunjukkan. Apa yang mau kau buat? Itu juga jelas bahasa Indonesianya. Oh, asbabunnya nggak begitu. Sebelum Muhammad menjadi nabi, agamanya apa? Apakah dia sholat? Apakah dia sudah beribadah kepada Allah SWT? Enggak, Tat. Dia masih pergi bertapa, kalau meminjam istilah Rudi Mamora. Bertahanut, ibadah apa itu? Itu bukan ibadah Islam. Itu ibadah pagan. Pahami lu, Tat? Ke gua dia pergi. Nah, sekarang aku tanya kau, mengapa bertahanut hilang dari ibadah orang muslim? Bisa nggak kau jawab itu? Kemana larinya ibadah bertahanut situ? Di mana kau harus pergi ke goa? Bisa nggak pergi ke masjid? Tidak bisa. Itu ditetapkan harus ke goa. Dan dia membawa bekal ke dalam goa itu, Tat. Di sanalah dia bertapa. Ya. Dan dapatlah firman dari situ. Coba kau jelaskan, Tat. Terima kasih. Pencet, Bang, pencet. Ya, belum muncul. Anda muncul, biar aku pencet. Ya, silakan, Tat. Aku matikan mic-ku. Tunggu dulu. Bang, kok enggak? Udah, tadi. Udah. Lu hilang. Tunggu. Pencet. Belum. Belum. Bentar, saya batalin dulu. Kalau kayak gitu, nunggu sambungan nih. Ya, sama-sama. Oke. Silakan, Tat. Baik ya teman-teman, saya sudah menjelaskan apa itu dosa masa lalu yang dikatakan oleh Quran surah Al-Fat, hanya perasaan dari Nabi. Karena memang tidak ditemukan dosa dari Nabi, dosa yang telah di masa lalu, tidak ada sejarahnya memang. Karena beliau memang tidak ada dosanya, ya hanya perasaan beliau saja gitu. Nah, atas perasaan tersebut, untuk dihiburnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas perasaan bersalah tersebut, maka Allah menurunkan Quran surah Al-Fat ayat 2. Ya sudah Nabi Muhammad, perasaan kamu yang dulu berdosa diampuni gitu. Ya, atas merasa lemahnya dirimu. Udah kayak gitu aja. Nggak ada Nabi Muhammad itu mabukan atau membunuh atau yang lainnya. Bang Rudi, di sini saya lihat memaksa. Memaksanya kemana? Oh, itu menikahi menantu dosa. Dari mana itu? Itu terlalu memaksakan gitu ya. Terlalu memaksakan. Ya. Oh, itu menikah dengan menantu dosa, kata Bang Rudi. Astagfirullahaladzim, yang kagak nyambung itu teman-teman. Ya, terlalu dipaksakan oleh Bang Rudi gitu untuk mencari dosa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang padahal tidak pernah ada gitu ya, hanya perasaan dari Nabi saja, lalu dihibur oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diampuni gitu, dosa kau yang telah lalu. Cuma seperti itu aja Allah menghibur Rasul kita untuk dia tidak berkutat dalam merasa bersalahnya beliau. Jadi itu aja, nggak ada kita temukan dosa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam gitu ya, aneh-aneh aja. Gimana Bang Rudi bisa membuktikan Nabi kami berdosa? Mental semuanya. Pernahkah Nabi kami membunuh? Pernahkah Nabi kami mabuk-mabukan? Nggak pernah. Terus masalah apa agama Nabi sebelum Islam itu datang? Tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa. Jadi Nabi Muhammad itu ya, dia mengikuti milah Abraham semenjak dahulu gitulah. Jadi keturunan dari garis Ismail, dia menganut agama yang hanif, yang lurus, tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa dia bertahanus? Kenapa dia ke goa? Karena pada saat itu ya, keadaan masyarakat Quraisy itu banyak bebalnya, sehingga cara yang terbaik untuk mengamankan diri masuk ke dalam gua agar tidak terpengaruh dengan lingkungan yang ada. Jadi seperti itu maksudnya jalan ceritanya Bang Rudi, dengan kau karang-karang gitu ya. Nah,
Gitulah Bang Rudi. Baik, saya akan kembali lagi kepada Bang Rudi ya. Bang Rudi masih saja ngotot, masih saja ngotot. Ih, teman-teman kenapa ya? Bentar ya. Teman-teman semuanya ya, kita akan ke Bible lagi. Sekarang kita akan mempertanyakan kembali ini ya. Kalau Bang Rudi dengan eksegesisnya tidak ada tertulis, tidak mungkin dong kata Bang Rudi ya, saya lebih hebat daripada Allah, betul? Tidak mungkin dong saya lebih hebat daripada Nabi Muhammad, betul? Nah, sekarang akan saya balikkan kosakata Anda. Tidak mungkin dong Anda lebih hebat daripada Yesus itu sendiri, betul? Pasti lebih hebat Yesus daripada Bang Rudi. Bang Rudi di sini Yesus dengan jelas dan lantang dia menuliskan kepada murid-muridnya bahwa tertulis demikian. Tertulis demikian. Ya, artinya ada tertulis demikian. Di mana tertulisnya? Sudah dikatakan Yesus, Taurat Musa, kitab para nabi, dan kitab Mazmur. Seharusnya Bang Rudi ya dapat menunjukkan kepada saya tulisan yang dimaksud oleh Yesus. Nah, kalaupun Bang Rudi memaksa ya bahwa itu tidak ada tertulis, tapi secara konteksnya di sini Bang Rudi, mohon maaf, kita nggak bisa untuk memutuskan Bang Rudi yang lebih benar, enggak. Tetapi di sini saya menilai Yesuslah yang berdusta gitu. Karena tidak ada tertulis demikian di kitab para nabi, tidak ada juga tertulis demikian di kitab Mazmur, tidak ada juga tertulis demikian di kitab Taurat Nabi Musa. Nah, kalaupun Anda masih membantah saya, oh Yesus tidak berbohong, baik, saya minta tulisan seperti yang dikatakan oleh Yesus itu sendiri, Bang Rudi. Ya, tulisannya. Saya tidak minta penjelasannya, tulisannya yang saya tuntut dari tadi, gitu loh. Ngerti kan? Nah, ada tertulis di mana gitu. Iya, saya pun lagi nyari nih. Ya, terima kasih Tat. Ya. Sekarang coba kita buka ini Tat. Kenapa orang bersyalawat kepada Muhammad, Tat? Surat 3356 itu. Yaitu karena Muhammad kan punya dosa. Jadi dia butuh syafaat dari orang-orang itu juga, syalawat itu. Udah. Kemudian kita ambil lagi dari surah 47 ayat 19. Coba aku buka. Dia bilang begini. Maka ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah, dan mohonlah ampun atas dosamu dan atas dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Dan Allah mengetahui tempat usaha dan tempat tinggalmu. Jadi semua manusia berdosa, Tat. Jangan kau bilang Muhammad tidak punya dosa. Satu-satunya manusia yang tidak punya dosa hanya Isa. Kau baca Bukhari 6080, udah jelas Isa mengatakan Muhammad itu punya dosa. Masa kau lebih hebat daripada Isa, Tat? Berarti Isa berbohong. Di Bukhari 6080. Pernah baca nggak, Tat? Coba baca dulu, buka. Ya. Makanya kami ingin tahu apa dosa Muhammad yang lalu. Masa Allah berfirman bohong-bohongan, Tat? Harusnya kau bilang, Allah, enak kali kau bilang Muhammad punya dosa. Nggak ada dosanya lu. Dia meniduri pembantunya Maria, apa itu? Itu hal yang biasa kan budaknya. Dia meniduri menantunya itu. Kan ada juga hadits-haditsnya itu. Bukan menantu dia punya anak angkat punya istri. Baru yang hadis kencing unta itu, Tat. Kan disuruh congkel mata orang itu. Begitu sadisnya. Oh, itu bukan dosa juga. Kalimat jangan membunuhnya di mana? Sesama mukmin. Ya. Aduh, Tat. Nah, sekarang mengenai Kristen. Saya sudah jelaskan, Tat. Untuk menjelaskan Kristen itu tidak bisa seperti itu, Tat. Ya. Yesus berkata ada tertulis, memang tertulis. Tadi ayatnya sudah kubuka. Ya.
Di Matius 20 ayat 19 itu sebelum kejadian loh, Tat. Sebelum yang Lukas 24 itu kan terakhir itu. Sebelum kejadiannya kan Matius 20 ayat 19, Tat. Ya. Sudah dibilangnya. Kemudian diulanginya kan Yesus yang tahu apa yang dia perlakukan, Tat. Maka lihatlah benar-benaran. Di Matius 12 ayat 39, Yesus sudah memberi ciri-cirinya, Tat. Tanda ini meminta anak manusia itu akan seperti Yunus, katanya, 3 hari 3 malam di perut ikan. Ya sama, Tat. Kan tertulis itu di kitab Yunus. Tertulis. Bukan dibilangnya di Taurat harus tertulis di Zabur dan di kitab para nabi. Yunus itu kan nabi, Tat. Gimana sih kok, Tat? Masa nggak boleh ditulis di kitab Yunus? Ya, Tat? Jadi tolong pikirkan itu. Masa Allah SWT bohong dalam Al-Quran yang mengatakan Muhammad punya dosa masa lalu dan akan datang, kamu bilang nggak ada. Jalannya dari mana? Itu sudah jelas-jelas isinya begitu loh, Tat. Saya nggak tambahin, nggak kurangi. Satu-satunya manusia suci di dalam Quran hanya Isa, nggak ada yang lain. Yang kau tambah-tambahin, Tat. Mau kau tafsir gimana pun, hanya Isa yang tidak punya dosa. Apa buktinya? Sahih Bukhari 6080. Kenapa nggak kau baca itu? Coba baca dulu lah, kan udah kubacakan sama kau tadi. Ya, kubacakan dari ini. Sebentar. Nah, duhai, sekiranya kita minta syafaat kepada Tuhan kita, sehingga dia bisa meringankan penderitaan kita di tempat ini, maka mereka menemui Adam dan mengutarakan hajat mereka. Engkaulah manusia yang Allah ciptakan dengan tangannya dan ditiupkannya kepadamu. Dia memerintahkan para malaikat untuk sujud kepadamu, maka tolonglah engkau meminta syafaat kepada Tuhan kami. Namun Adam menjawab, di sini bukan tempatku untuk meringankan kalian. Adam lalu menyebut kesalahannya dan berujar. Jadi di sini kesalahan itu dosa, Tat. Sampailah kepada Isa. Isa nggak ada bicara kesalahannya karena memang dia manusia suci. Disuruhnya apa? Pergilah ke Muhammad yang memiliki dosa masa lalu dan yang akan datang, tapi sudah diampuni Allah. Yang saya tanya, apa dosa masa lalunya, apa dosa yang akan datang ini? Kalau diampuni ya terserah, itu kan iman kalian. Bahwa dia belum berdosa pun diampuni, apalagi sudah berdosa. Silakan, Tat. Berapa putaran lagi kita nih, Tat? Boleh dua kali lagi. Ya, sekali kau, sekali aku gitu aja ya. Habis itu closing statement. Baik. Jadi Ya, ini silakan. tanggapan akhir gitu. Ya, tanggapan akhir karena sudah jatuh jam 46 ini. Baik. Baik ya Bang Rudi, dari tadi saya meminta di mana dosa Nabi Muhammad tidak juga dapat ditunjukkan oleh Bang Rudi, tapi kesana kemari katanya cungkil mata, padahal kan itu konteksnya adalah hukuman bagi tawanan perang, kan kayak gitu. Itu bukan masalah dosa, ya, bukan masalah dosa, bukan. Terus masalah yang lainnya seperti anak pembantu, katanya itu bukan masalah dosa. Konsep milkul yamin juga tentang masalah Maria tadi, itu beda hal gitu Bang Rudi ya. Itu adalah sesuatu yang berbeda hal, bukan kesalahan Nabi Muhammad SAW. Begini saja Bang Rudi ya, nanti kamu tanggapi saja. Coba buktikan dengan memakai sejarah, pernahkah Nabi kami melakukan dosa secara nyata? Nah, coba aku tutut kau itu. Ya, coba di mana pernah ditemukan Nabi kami membunuh? Di mana ditemukan Nabi kami pernah mencuri? Di mana? Enggak ada Bang Rudi. Terkait masalah Nabi Isa katanya tidak berdosa, sama Nabi Musa, Nabi Isa, nabi-nabi yang lainnya semuanya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ya, meskipun mereka pernah melakukan dosa. Nah, terkait tentang masalah Nabi Isa, Nabi Muhammad yang sudah diampuni, maka dalilnya la nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Kami tidak membeda-bedakan dari utusan Allah Subhanahu wa taala. La nufarriqu baina ahadim mir rusulih.
Karena Anda tidak akan dapat menemukan dosa Nabi Muhammad ya, dan tidak akan pernah ada sejarahnya. Karena memang beliau tidak pernah melakukan kesalahan. Terus kata Bang Rudi ya, untuk terkait masalah Yesus, karena tidak dapat ditampilkan ya, saya hanya menyatakan begini saja Bang Rudi. Mungkin bisa dijadikan PR tulisan tersebut atau memang tidak ada ya, saya nggak mau tahu gitu ya. Cuma yang saya dapat malam ini kesimpulannya ya, ini kesimpulan dari saya gitu. Entah Bang Rudi itu dusta atau Yesus yang berdusta gitu. Itu saja kesimpulan saya. Karena kata Bang Rudi, Yesus ada menyatakan seperti yang tertulis, tapi bukan dari tulisan. Bang Rudi menjelaskan secara kontekstual dan tidak dapat menunjukkan tulisan tersebut, tulisan demikian yang dikatakan oleh Yesus itu sendiri. Ya, jadi seperti itu. Kalau untuk masalah dosa-dosaan, saya pun juga bisa bahas dosa Yesus gitu. Tapi itu nanti lain waktu aja. Karena banyak kasus dari Yesus itu, Bang Rudi. Jujur, banyak kasus dari Yesus yang saya temukan. Tapi itu nantilah tema yang lain. Dosa Yesus. Dengan apakah Nabi Muhammad berdosa? Maka saya akan tunjukkan buktinya melalui Bible Anda sendiri. Yesus itu berdosa. Nah, kalau mau angkat tema itu selanjutnya nanti ya. Banyak kasus Yesus itu banyak betul. Nah, terkait masalah Nabi sudah saya bantah tadi. Intinya Nabi kami itu yang kami yakini seluruh utusan Allah itu la nufarriqu baina ahadin min rusulih ya. Semuanya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka maksum dijaga oleh Allah dan kami tidak membeda-bedakan baik dari segi mukjizatnya ataupun dari segi umurnya. Karena apa? Mereka sama semuanya manusia, utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu Bang Rudi kesimpulan dari umat Islam. Jadi kalau kau mau korek-korek, oh di surah ini, di surah itu, enggak bakalan ketemu. Karena di Al-Fat ayat 2 tadi, Rasul kami juga diampuni. Dan para nabi pun, Nabi Adam, nabi yang lain juga diampuni. Kan kayak gitu. Nah, makanya di dalam Quran surah At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukafir ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar ya. Jadi bertaubat saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Para nabi saja diterima taubatnya, apalagi umat Islam sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala yang mengikuti dari sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ya teman-teman semuanya dapat kita simpulkan diskusi dengan Bang Rudi, ternyata Lukas 24 yang tertulis demikian kata Yesus itu tidak saya temukan, tapi dari Bang Rudi hanya dari penjelasan secara kontekstual. Karena tadi ke Lukas terus Mazmur terus kemana tadi, nanti saya coba ulang dulu videonya kemana saja referensi dari Bang Rudi karena tidak sampai saya catat. Jadi saya hanya menuntut masalah tulisan yang tertulis. Dari awal saya bilang kan, andai ada yang bisa jawab, maka saya akan beralih. Ternyata sampai ditutup, saya tidak beralih pertanyaan Bang Rudi. Sekian. Oke, aku penutup membalas ya, Tat. Habis itu kita closing statement aku duluan. Ya. Minum dulu. Ya, pencet. Udah. Matikan mic-mu. Oke, tunggu. Oke. Ya. Terima kasih Ustadz Yusuf. Di menit-menit terakhir, akhirnya kau mengakui Muhammad berdosa. Cuman diampuni. Kan di awal sudah saya katakan, saya tidak tanya diampuninya. Diampuni silakan. Yang saya tanya itu, apa dosa Muhammad masa lalu dan apa dosanya yang akan datang. Ternyata kau juga mengakui dong Muhammad berdosa, cuman maksum. Maksum itu nggak ada di Quran. Yang itu kalian tambah-tambah itu. Oh, tobatnya dengan cara bertobat. Mana makanya aku bilang, mana Muhammad bertobat? Kan tidak ada satu kata pun dia bertobat. Seperti Syadam. Maka tobatnya diterima. Mana ada tobat Muhammad diterima? Ngarang-ngarang kau taat. Tapi terima kasih, puji Tuhan. Di detik terakhir kau mengatakan Muhammad berdosa, seluruh nabi berdosa, tetapi diampuni sehingga tidak punya dosa. Saya tidak tanya diampuninya.
Yang saya tanya, dosa yang lalu itu apa? Dosa yang akan datang apa? Sehingga dia diampuni, ada kalimat mengampuni. Itu yang saya tanya. Terus kalau suruh aku membuktikan, mana dosa Muhammad? Kok jadi aku yang membuktikan? Urusannya apa? Allah yang berfirman, ya Allah yang membuktikan. Dia memiliki dosa masa lalu dan dosa yang masa akan datang. Ya Allah membuktikan, kok jadi aku yang buktikan? Ya. Ini harus kau pahami, Tan. Bagaimana cara berdiskusi. Yang berfirman itu Allah. Kalau kau mengatakan Allah itu bohong, silakan, tidak urusanku. Wah Allah, kok ada si ayat begini? Padahal Muhammad tidak ada dosa. Itu silakan, urusanmu bukan urusanku. Ya, Tan? Tapi intinya, Tan, bahwa benar apa yang tertulis itu, Muhammad punya dosa masa lalu dan punya dosa yang akan datang, dan kau sudah mengakui, terima kasih. Tinggal kau hanya mencari apa dosanya itu. Itu yang belum ada kau uraikan dari tadi, Tan. Kalau aku sudah kuuraikan, pertanyaanmu tadi sudah kujawab, sebab ada tertulis. Kan tertulis itu. Di kitab Yunus 3 hari dia dalam perut ikan. Karena Yesus sebelum mengucapkan itu kan di kitab sinoptik itu kan ada jelas dikatakan. Injil kanonik itu yang 4 itu. Di Matius 20 tadi. Akan sama Matius 12. Apa tanda guru? Tandanya seperti Yunus di perut ikan 3 hari 3 malam. Demikian juga anak manusia. Akan di perut bumi 3 hari 3 malam. Tertulis enggak? Tertulis. Paham enggak kau, Tan? Jadi dia kata kalimat demikian enggak plok seperti itu. Enggak begitu, Tan. Itu bedanya Bible itu. Lah kalau kau sudah jelas-jelas tertulis dosa Muhammad itu ada dosa yang lalu dan yang akan datang. Sudah jelas-jelas tertulis di surat Yusuf 3 itu. Dia sebelumnya tidak mengenal Allah, itu tidak mengenal Quran. Karena Quran belum turun. Artinya dia kufur. Mana ada agama pada saat itu? Kau bilang dia ikut milah Ibrahim. Ibrahim itu sudah jauh sekali, Tan. Ayat mengenai Ibrahim turun kan 610 sampai 633. Ikutlah milah Ibrahim. Sebelum 610, ikut milah siapa dia? Perintah ikut milah Ibrahim itu kan setelah Al-Quran turun. Sebelum Al-Quran turun, Muhammad ikut milah siapa? Milah pagan. Pergi dia ke dalam goa, bertahanuj. Ibadahnya apa? Membawa makanan ke sana untuk bekal. Disitulah dia bertapa. Apa doanya kepada Allah? Tidak. Belum kenal dia Allah, Tan. Belum kenal dia doa seperti yang kalian ucapkan sekarang itu. Belum kenal. Oh, dia mengikut milah Ibrahim. Perintah milah Ibrahim kan di dalam Al-Quran. Al-Quran turun kan 610. Gitu cara menguraikannya, Tan. Kalian itu kelemahan kalian, urutan waktu nggak tahu. Paham nggak, Tan? Sekarang kok hilang ibadah bertahanut itu. Mengenai dosa Yesus, oh bagus kita bahas besok. Apa dosa Yesus dan Muhammad? Tapi mohon maaf ya, karena ini Muhammad sensitif, jangan ada lapor-lapor polisi dong. Kita hanya tingkat-tingkat diskusi. Biar kubukakan dosa-dosanya. Tidak mungkin Allah SWT bohong. Tidak mungkin. Dia mengatakan ada dosa Muhammad, padahal tidak ada dosa Muhammad. Bohong kali Allah itu sama kau, Tat. Ngapain kau ikut yang bohong? Terima kasih. Ya. Oh, Oke, aku penutup ya, Tat. Oke. Oke. Tunggu muncul, Tat. Sabar. Ini closing ya, teman-teman. Dari Bang Ya, Rudi. closing. Dia nggak nyeberang kalau closing. Pencet, Tat. Pencet. Oke. Ya. Selamat malam kawan-kawan semua. Inilah akhir dari diskusi kita ya. Tidak usah kita diskusi itu ngegas-ngegas terus. Tapi kalau suara lantang nggak masalah. Biar orang bisa mendengar. Ya kawan-kawan ya. Nah. Saya berharap kami berdiskusi tentang dosa. Dosa Yesus dan dosa Muhammad. Tapi dengan catatan. Ya. Ketika saya memaparkan nanti mengenai dosa-dosa ini, Tat, tidak boleh ada lapor-lapor polisi dong. Kita hanya diskusi ya kawan-kawan ya. Mudah-mudahan si Ustaz berani mengangkat tema ini. Ya.
Oke. Dan kepada seluruh penonton yang sudah memberikan kami semangat berupa tap-tap layar dan berupa gifts, terima kasih ya atas kebaikan kalian semua. Tuhanlah yang membalaskan itu semua. Kalau saya nggak bisa kawan, ya maklumlah berapa orang nggak mungkin saya balaskan ya. Dan kepada penggemar Ustadz Yusuf PI juga terima kasih karena kalian sudah mau dan sudi menonton hal ini ya. Inilah yang namanya diskusi, tidak perlu kita maki-maki, hina-hina, nggak perlu ya. Kita santai saja ya. Nah, di dalam ajaran Kristen, kalau ada katanya sebab ada tertulis, itu bisa 100% percis, tapi bisa 90% atau bahkan nggak percis. Tapi dia merujuk kepada hal yang sama. Banyak hal itu contoh ya. Ketika dikatakan apa namanya, sahabat yang kukasih mengangkat tumitnya, itu kata kalimatnya nggak percis langsung 100% itu di situ, tapi kata itu ada di dalamnya. Ya. Itu kalau bicara Bible. Sebab ada tertulis anak manusia akan bangkit pada hari ketiga. Yang berbicara siapa? Yesus. Maka Yesus yang mengerti apa yang dia ucapkan. Dalam hukum kan juga gitu. Siapa yang berbicara, dia yang mengerti apa yang dia ucapkan. Ya. Nah, kemudian contoh misalnya yang dia mengerti apa yang dia ucapkan. Saya misalnya membilang kayak Yusuf PI. PI itu kan tidak ada yang tahu kecuali beliau ini. Bisa aja kalian bilang PI itu entah apa-apa, tapi menurut dia lain lagi. Ya. Nah, maka Yesus sudah menjelaskan di Matius 12. Kan dibilangnya tandanya apa? Seperti Yunus di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikianlah anak manusia. Kan ada tertulis. Demikianlah anak manusia. Anak manusia itu siapa ya? Mesias. Tidak harus tertulis Mesias, demikianlah Mesias. Enggak begitu. Kata ganti kan bisa digunakan. Aku, Mesias, dia. Kan begitu. Anak manusia. Kan banyak panggilan kepada Yesus ini kawan ya. Jadi itu sudah sangat tepat dan sudah sangat jelas. Mengenai beliau tidak terima kan itu urusan beliau, bukan urusan saya ya. Dan itu wajar. Karena beliau tidak mengimani, demikian juga saya. Apapun uraian beliau, saya pun tidak akan ambil pusing ya. Tetapi yang pasti bahwa terima kasih di akhir acara ini beliau mengakui, itu yang penting ya. Pengakuan itu. Nah, kawan-kawan, ini penutup terakhir dari saya. Banyak-banyaklah kalian bertanya. Sesudah itu usahakanlah cari bertanya tentang kekristenan ya. Gunakan banyak software yang ada mode pencariannya. Biar apa? Biar kalian satu hari nanti bisa menjadi pengganti kami dan bisa menghadapi Yusuf-Yusuf yang lain. Ya. Demikian juga untuk yang muslim. Banyaklah kalian menggali Al-Quran. Ya, itu pesan saya. Saya bukan membahas Al-Quran. Tujuannya apa? Biar akan muncul nanti Yusuf-Yusuf yang lain. Yang bisa mengalahkan sang debater yang lain. Ya. Jangan sampai orang Kristen kalah. Tapi kulihat nggak kalah ya, sebab sekarang banyak muncul anak-anak muda yang berani dan berani berdebat. Memang boleh dihitung dengan tangan, mereka lebih banyak dari kita, wajar, karena jumlah penduduk pun mereka lebih banyak ya. Tapi jangan takut, meskipun kita sedikit, tapi sudah bisa kita mengguncang iman mereka sedunia ini. Ya. Nah, untuk itu kawan, tetap semangat memberitakan Injil. Pertama, kita membentengi iman saudara kita. Kedua, baru menyelamatkan orang yang tersesat. Jangan orang tersesat kau selamatkan, tidak kau bentengi. Kau ambil orang sana, ini lari. Nggak bisa. Harus ini dikuatkan dulu, artinya dia tidak akan lari. Baru menyelamatkan orang. Paham ya? Sehingga dia bertambah dan bertumbuh. Terima kasih Ustadz Yusuf. Ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Nggak mungkin. Wassalamualaikum. Selamat malam. Terima kasih. Oke. Wah, kalah saya. Gak apa-apa, detik terakhir tadi kau menang juga gitu kan. Oke. Ya, silakan. Udah muncul dia. Silakan Tat, aku diam.
Baik teman-teman semuanya, ini adalah closing karena tidak boleh nyeberang ya. Di sini saya harus klarifikasi dulu yang saya katakan tadi, kita mengakui ayat Quran surah Al-Fat ayat 2, tetapi kita tidak mengakui apa yang dikatakan oleh Bang Rudi Yohanes tadi bahwa Nabi Muhammad SAW berdosa karena tidak ada buktinya. Yang saya maksud diakui itu adalah mengakui ayat tersebut firman dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita mengakui bahwa dosa yang telah lalu itu seperti yang saya ceritakan sebagaimana di awal tadi. Dan seluruh nabi saya bilang kita tidak membeda-bedakannya dengan dalil la nufarriqu baina ahadin mir rusulih. Ya, jadi semua para nabi itu sama, semua para rasul itu sama. Jadi kita tidak ada mengakui bahwa Nabi Muhammad itu berdosa, tetapi Nabi Muhammad itu adalah maksum, ya, dipelihara dari dosa-dosa. Baik teman-teman semuanya, diskusi malam ini berkaitan dengan masalah tema yang saya angkat dengan Bang Rudi ya. Kita sudah di penghujung acara dan semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi edukasi untuk kita semuanya ya teman-teman, sebagai penambah pengetahuan dan sebagai penambah wawasan untuk kita semuanya, serta semoga sekali lagi menjadi jalan hidayah untuk orang di luar agama Islam yang mau berpikir. Teman-teman semuanya, saya hanya menyampaikan apa yang sangat perlu kita sampaikan kepada kawan-kawan kita yang di luar agama Islam. Karena apa? Agar mereka juga mengetahui bagaimana ajaran agama Islam itu yang sesungguhnya, bukan dari orang-orang yang tidak menyukai agama Islam. Jadi perlu seperti itu ya, kita harus menyampaikan yang mana benar, yang mana salah. Wala talbisul haqqa bil batil, jangan kamu mencampurkan ya sesuatu yang batil maupun dengan kebenaran. Jadi saya menyampaikan lagi kepada Anda semuanya, teman-teman semuanya ya, bersyukur kita sebagai muslim karena apa? Yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Nabi Muhammad itu menjamin kita masuk ke dalam surga. Ayatnya di mana? Quran surah Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Apabila kamu ingin sampai kepada Allah, mencintai Allah, maka ikutilah sunnahku, kata Nabi kita. Ya, terus apa yang diturunkan kepada Nabi kita itu adalah kebenaran. Quran surah Muhammad ayat 2. Nuzila ala Muhammadin wa huwal haqqu mir rabbihim. Apa yang diturunkan kepada Nabi kita itu adalah kebenaran dari Tuhan. Dan jangan lupa di dalam hadis kita, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya, itulah teman-teman closing saya ya kali ini. Saya hanya menyampaikan sedikit kepada orang-orang yang menonton di channelnya Bang Rudi atau di TikToknya Bang Rudi, dan kepada teman-teman yang ada di bawah ya menonton perdebatan ini. Teman-teman semuanya, kalaupun ada perasaan ya atau kosakata yang menyinggung Anda semuanya, di sini kita hanya berdebat ya, berdiskusi untuk menambah wawasan. Jadi saya mohon maaf kalau ada kosakata yang menyinggung ataupun penyampaian saya yang kurang, dan jika penyampaian saya tersebut berbeda dengan Al-Qur'an dan hadis serta ijtihad ulama, maka buang jauh-jauh pendapat saya yang saya sampaikan, tetapi ikutilah Al-Qur'an dan sunnah kita. Ya, jadi seperti itu pesan saya, buang jauh-jauh pendapat saya dan silahkan ikuti Al-Quran maupun sunnah kita. Dan yang sudah memberikan gift ya, semoga Allah Subhanahu wa taala membalas Anda semuanya dengan kesehatan, dengan rahmat darinya dan rezeki yang berlipat ganda, lagi berkah serta halal. Amin ya rabbal alamin. Baik ya teman-teman semuanya, mungkin cukup itu yang saya sampaikan. Semoga dapat kita ambil pelajaran dari hasil diskusi malam ini, bahwa kita sudah berdiskusi dengan mengajukan argumen kepada teman kita dan kepada muslim lainnya. Barakallahu fiik ya teman-teman. Terima kasih sekali lagi. Saya hanya menghabiskan waktu saja untuk teman-teman semuanya yang sudah memberi gift. Syukran jazakumullah untuk Anda, baik dari saudara saya yang laki-laki muslim maupun saudara saya yang perempuan ya yang muslimah. Jadi sekali lagi saya menyampaikan kepada Anda semuanya, mari kita pertebal iman kita ya dengan mengikuti perintah dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang saya sampaikan di dalam Quran surah Ali Imran tadi. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa la tahinu la tahzanu
tumul a'launa in kuntum mu'minin. Kalianlah derajatnya yang paling tinggi. Allahu akbar jika kalian beriman. Terima kasih.